Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita bersyukur pada pagi ini kita masih bisa beribadah di hadapan Tuhan. Kita hanya dibedakan oleh tempat, tapi kita satu dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan memberikan suatu kuasa kepada kita. Hadiratnya ada di tempat kita masing-masing. Dan berilah kepada Tuhan dengan rasa takut dan hormat. Kita akan memulai ibadah kita. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya. dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Dan inilah kerinduan kita, satu hal yang telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya. dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya Dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Bapa surga, kami datang kepada Engkau ya Bapa untuk sekian kali Bapa. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengadakan ibadah ya Bapa, walaupun secara online. Kami percaya Bapa, di setiap ibadah, setiap kumpul orang berapa orang ya Bapa, Engkau hadir di situ ya Bapa, menguatkan kami. Ada hadirat-Mu yang melingkupi kami. Kami bersyukur atas semua itu ya Bapa. Kami juga mau menghadap Engkau ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami mau minta diampuni segala kesalahan kami. Dosa-dosa kami Bapa, boleh disucikan, dikuduskan ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami mau menyerahkan ibadah kami dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami mau berserah pada Engkau di tempat ini Bapa. Kami percaya kuasa melampaui segalanya Bapa. Berkati kami, kuasai kami, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memuji-muji Engkau. Amin. Kita percaya bahwa setiap pribadi ada jaminan bagi orang percaya mendapat tempat yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Mari kita katakan pada Tuhan, jaminan mulia. Jaminan mulia
berdiri, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan kembali. Dan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Cindy. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya yaitu Boksu Herman. Dan mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan nyanyikan satu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Kita bersyukur punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita akan buktikan pujian ini. Katakan kepada Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan
Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Walaupun ibadah raya minggu setelah Minggu Paskah tahun 2020 ini, Jemaat Gereja Kristen Tritunggal masih beribadah di rumah masing-masing, dalam kelompok kecil, bersama keluarga atau pribadi, karena penetapan peraturan social distancing dan physical distancing. Sebagai upaya ikut memerangi merebaknya pandemi COVID-19. Kiranya keadaan ini tak mengurangi semangat dan sukacita kita dalam beribadah dan mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 sampai dengan ayat 23. Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai dengan ayat 23. Dengarlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya menemukan sekurang-kurangnya Alkitab pernah 4 kali berbicara tentang menutup pintu, mengunci pintu, terkait dengan 4 peristiwa atau 4 hal yang berbeda konteksnya. Dan itu semua punya makna yang sangat penting. 2 kali terkait dengan Tuhan yang menutup atau mengunci pintu. Dan 2 kali terkait dengan manusia yang menutup atau mengunci pintu. Saudara sekalian, Tuhan menutup pintu bahtera di belakang Nuh. Sebelum Tuhan mendatangkan banjir besar pada zamannya Nuh, binatang, hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera. Nuh dan keluarganya masuk di dalam bahtera. Undangan keselamatan untuk masuk bahtera disampaikan pada orang-orang pada zaman itu. Setelah sampai pada waktunya, Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Itu dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat 16. Tuhan menutup pintu bahtera di belakangnya Nuh. Dengan kata lain, waktu pintu bahtera ditutup, maka tidak ada kesempatan lagi bagi orang-orang yang masih di luar bahtera itu untuk masuk. Karena Tuhan yang memegang pintu dan menutup pintu itu. Bagi Nuh yang sudah di dalam bersama kaum keluarganya, dia ada dalam keselamatan Tuhan, terlindung dari bahaya air bah yang besar itu. Tuhan menutup pintu.
Saudara sekalian, hal yang kedua dalam kitab Wahyu kita melihat Rasul Yohanes diperlihatkan oleh Tuhan dan dia mendengar suara yang mengatakan kepada jemaat untuk dituliskan kepada jemaat Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itulah firman kepada jemaat Philadelphia. Tuhan yang memegang kunci. Tuhan yang menutup pintu. Tuhan yang membuka pintu. Saudara sekalian, pintu di situ berarti kesempatan. Tuhan yang menutup kesempatan. Tuhan yang membuka kesempatan. Tuhan Yesus yang memegang kunci. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Saudara sekalian, yang ketiga adalah manusia yang memegang kunci. Menutup kunci. Menutup pintu. Membuka pintu. Saudara sekalian, Yesus pernah mengajarkan di dalam Injil Matius pasal yang 6. Pada waktu kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu, kuncilah pintu. Berkata-katalah, berdoalah kepada Bapa Surgawi yang tidak kelihatan itu. Yang tidak kelihatan itu. Kepada Dia yang tersembunyi. Dan Ia akan membalaskan kepadamu. Dia akan mendengarkan doamu. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Di situ berbicara tentang pintu yang ditutup oleh manusia. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk akrab berdoa dengan Bapa Surgawi. Saudara sekalian, yang keempat. Murid-murid Yesus berada dalam suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yaitu bagian Alkitab yang kita baca tadi. Dari Yohanes pasal 20 ayat 19. Murid-murid Yesus itu masuk dalam satu ruangan. Mereka mengunci pintu-pintu itu. Karena ketakutan kepada orang Yahudi. Mereka ketakutan karena Yesus tidak bersama mereka lagi. Yesus tidak nampak bersama-sama mereka lagi. Mereka dianggap sebagai pengacau-pengacau. Saudara sekalian, mereka ketakutan. Mereka mengunci pintu-pintu ruangan mereka berkumpul karena ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Saudara sekalian, perikop Alkitab itu mengingatkan kita pada hari ini. Bagaimana mungkin Yesus akan memakai murid-muridnya jikalau murid-muridnya di dalam keadaan ketakutan menutup pintu-pintu ruangan karena ketakutannya. Saudara sekalian, apakah yang bisa dilakukan oleh seorang yang di dalam ketakutan? Apakah yang bisa dilakukan oleh mereka yang di dalam ruang tertutup pintu-pintunya karena ketakutan? Mereka paling-paling hanya bisa menebarkan berita ketakutan. Jangan. Karena suasana ketakutan. Yesus tahu. Murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus dapat mengatasi ketakutannya. Walaupun keadaan mungkin memang menakutkan, tetapi dia harus bisa mengatasi ketakutannya. Barulah mereka dapat dipakai oleh Tuhan. Barulah mereka dapat melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa pada masanya. Saudara sekalian,
Yesus tahu persis kebutuhan rohani para muridnya itu. Maka kita melihat kebenaran penting. Yesus yang sudah bangkit dari kematiannya itu. Yesus yang hidup selama-lamanya itu. Dia tidak terhalang oleh pintu-pintu dalam ruangan yang tertutup itu. Yesus bukan membuka kunci pintu-pintu itu. Yesus bukan mendobrak, merusak pintu-pintu itu. Tidak. Yesus menerobos masuk dalam ruangan yang tertutup, terkunci pintu-pintunya. Yesus yang sudah bangkit dari kematiannya. Yesus yang hidup selama-lamanya itu. Dengan tubuh kebangkitannya yang penuh kuasa. Tubuh rohaninya yang penuh kuasa itu. Dia menerobos masuk dalam kedaulatan kuasanya. Dalam kebebasan kehendaknya. Dia masuk dalam ruangan yang tertutup pintunya itu. Saudara sekalian, Yesus ingin menerobosi ketakutan murid-muridnya yang menutup pintu-pintu itu. Yesus ingin mengubah ketakutan mereka itu menjadi kemenangan, keberanian yang akhirnya menjadi pemberita-pemberita Injil Yesus Kristus. Pemberita-pemberita Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit, menang dari kematian. Hidup selama-lamanya. Itulah Yesus ingin lakukan kepada para murid-muridnya. Maka dia menerobos masuk dalam ruangan yang tertutup, terkunci pintunya. Saudara sekalian, waktu Yesus menerobos masuk ke dalam ruangan itu, Yesus Kristus yang sudah bangkit itu mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara sekalian, berita itu mungkin rasanya tidak relevan untuk didengar oleh para muridnya. Karena mereka memang di dalam suasana ketakutan dan Yesus Kristus tidak ada bersama dengan mereka. Ada sesuatu kejadian yang kelihatannya aneh dan misterius. Ini Yesus datang menampakkan diri pada mereka. Saudara sekalian, itulah pergumulan mereka waktu mendengar berita damai sejahtera bagi kamu. Saudara sekalian, tidak sampai di situ saja. Yesus pada akhirnya menunjukkan dirinya secara lebih jelas supaya para muridnya ini punya pengalaman yang sejati, punya pengalaman yang tepat seperti yang Yesus kehendaki. Yesus menunjukkan tangannya. Yesus menunjukkan tangannya. Yang menyatakan lubang bekas paku di tangannya. Yesus menunjukkan lambungnya. Yang menyatakan bekas lambung yang pernah ditombak. Dalam tubuh kebangkitannya. Dalam tubuh kebangkitan yang sempurna itu. Yesus menunjukkan itu semua pada muridnya. Muridnya melihat dan mereka punya satu komen sehingga mereka punya pengalaman klik secara rohani. Kalau tadinya mereka merasa ketakutan, sekarang setelah mengalami klik rohani, mereka merasakan benar Yesus sudah bangkit. Aku melihat dia. Aku mengenal dia. Dia sudah bangkit. Dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara sekalian, karena pengalaman ini mereka bisa mengalami perubahan yang terjadi. Mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita. Karena mereka melihat Yesus sudah bangkit. Apa yang Yesus pernah ajarkan sebelum kematiannya dialami secara nyata pada waktu mereka dijumpai oleh Yesus.
Dan Yesus menyatakan dirinya, dia sudah bangkit. Saudara sekalian, berita itu membawa perubahan besar bagi kehidupan para murid itu. Yang masih tetap di dalam pintu-pintu yang tertutup karena ketakutan tadi. Tapi terjadi perubahan yang besar. Sukacita karena melihat Yesus. Saudara sekalian, dalam kesempatan itu juga Yesus memberikan amanahnya kepada para muridnya itu. Memberikan amanahnya. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus benar-benar sudah bangkit dari kematiannya. Mereka sudah melihat, mereka sudah mengalami Yesus yang bangkit itu. Mereka sudah diubahkan dari ketakutan yang dahsyat itu menjadi sukacita yang meluap karena perjumpaan dengan Yesus yang benar-benar sudah bangkit dan dialami oleh mereka. Mereka mendapatkan amanah untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Itu berita yang benar, bukan berita palsu, bukan berita hoax, tapi berita yang benar. Saudara sekalian, tidak cukup itu. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, terimalah Roh Kudus itu. Terimalah Roh Kudus itu. Tuhan Yesus menyertai mereka dengan Roh Kudus-Nya. Terimalah Roh Kudus itu supaya kamu dapat menjadi saksi Tuhan, saksiku yang penuh kuasa, yang disertai dengan karunia-karunia rohani yang memberitakan kebangkitanku. Yesus mengutus mereka seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Saudara sekalian, pada waktu pintu-pintu dalam ruangan itu masih tertutup. Pada waktu murid-murid masih dicekam dengan ketakutan, kekhawatiran yang dahsyat. Bagaimana mungkin mereka menjalankan utusan Kristus itu, pengutusan Kristus itu? Tidak mungkin. Tetapi kini Kristus telah memberikan sukacita kepadanya. Kristus telah menyatakan dirinya kepadanya. Kristus telah memberikan amanahnya kepada mereka. Dan Kristus memberikan penyertaan Roh Kudus-Nya pada mereka. Mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus itu. Maka saudara sekalian, kalau toh Yesus tidak kelihatan lagi, dia raib dari perjumpaan waktu itu. Murid-murid kini harus membuka pintu yang tertutup itu. Murid-murid kini harus berubah dari ketakutan yang dahsyat yang mencekam mereka karena meragukan kebangkitan Yesus, karena tidak tahu Yesus di mana. Tetapi sekarang setelah perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit dan hidup selama-lamanya itu, walaupun tidak menyertai mereka, tetapi Roh Kudus diberikan pada mereka. Itu menguatkan, mendukung mereka. Sehingga mereka boleh membuka pintu-pintu yang tertutup. Yang ditutup oleh mereka karena ketakutan itu. Kini dibuka. Kini mereka boleh pergi. Boleh memberitakan. Boleh menyaksikan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Saudara sekalian, di dalam kehidupan pada akhir-akhir ini, kekhawatiran, ketakutan akan dampak dari pandemi COVID-19 menguasai manusia, menguasai bangsa-bangsa, bahkan juga menguasai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam suasana pesimis, menghadapi kehidupannya, menghadapi hari depannya. Seperti murid-murid dalam ruangan yang ketakutan, pintu-pintu ditutup semuanya karena ketakutan. Biarlah berita kebangkitan Yesus yang menjumpai murid-muridnya itu menjadi berita bagi kita. Yesus yang bangkit itu
menjumpai kita pribadi demi pribadi yang mungkin pada saat ini sedang dicekam oleh ketakutan. Jangan-jangan aku terkena pandemi dari COVID-19 atau COVID-19. Jangan-jangan aku akan terkena. Saudara sekalian, jika ketakutan itu menguasai kita, itu seperti kita dalam satu ruangan, pintu-pintu ditutup rapat. Jangan sampai ada yang masuk. Bersembunyi di balik pintu-pintu dalam ketakutan. Saudara sekalian, berita Paskah mengingatkan kita. Yesus menerobos masuk pintu yang tertutup itu dengan kuasanya, dengan mujizatnya, dengan tubuh kebangkitan yang ajaib itu, yang tidak terbatasi oleh waktu ataupun tempat. Dia ingin masuk dalam kehidupan saudara masing-masing. Apakah engkau dalam ketakutan? Apakah engkau dalam kekhawatiran yang mencekam? Yesus ingin masuk dalam kehidupanmu. Ingin menolong engkau. Menyatakan diri kepadamu. Dia sudah bangkit. Dia mengerti keadaan. Dia ingin mengubah ketakutan itu menjadi sukacita yang meluap. Karena melihat, karena mengalami, karena merasakan Yesus yang bangkit itu peduli dengan keadaanku, peduli dengan keadaan para muridnya. Yesus yang bangkit itu memberikan amanah. Beritakanlah berita sukacita kebangkitan itu. Yesus Kristus yang bangkit itu memberikan Roh Kudusnya menyertai kita. Memberikan kasih karunia-Nya. Karunia-karunia dari Roh Kudus itu menyertai kita. Jadilah saksi Tuhan. Biarlah di dalam minggu-minggu setelah Paskah, walaupun dalam suasana sepertinya menakutkan, mengkhawatirkan, tapi kita telah mengalami berjumpa dengan Kristus yang mengubah ketakutanku menjadi sukacitaku yang meluap. Karena aku telah berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi aku. Karena Tuhan dekat padaku. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mengakhiri pemberitaan firman pada hari ini. Tuhan, Kau tahu keadaan kami masing-masing. Di tengah-tengah merebaknya pandemi COVID-19. Banyak orang dalam ketakutan. Mengunci pintu-pintu. Mengisolir diri. Karena ketakutan. Tuhan, biarlah Engkau menghampiri kami. Yesus yang sudah bangkit dan menang atas maut. Hidup selama-lamanya. Yang tak terhalang oleh pintu-pintu yang tertutup, terkunci rapat-rapat. Tuhan menghampiri kami. Menghampiri hidup kami. Biarlah kami mengalami ketenangan pada waktu kami datang kepada Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam beribadah kepada Tuhan. Walaupun di dalam tempat masing-masing. Di ruang kami masing-masing. Dalam keluarga kami masing-masing. Kami mengalami hadirat Tuhan. Yang menenteramkan kami. Yang menguatkan kami. Yang mengubah ketakutan kami menjadi sukacita kami. Karena kami dijumpai oleh Tuhan. Dan kami berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus dikaruniakan, diberikan kepada kami. Yang memberikan damai sejahtera. Memberikan ketentraman dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kau mau dengar doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita meresponi
dengan satu nyanyian, Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, tidak turun dunia. Mengiringi dengan lembut, kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami, dicekam dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Tuhan mau menerobosi kekhawatiran, ketakutan kami, membuka pintu-pintu yang tertutup. Hadir dalam pergumulan kami, menyertai kami. Bahkan Tuhan mengutus kami untuk pergi memberitakan Kristus yang sudah bangkit, menang atas maut, menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa kejahatan. Bahkan Kristus yang hidup selama-lamanya itu menyertai kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Biarlah ya Tuhan berita Paskah, kebangkitan Kristus terus bergaung dan bergema di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan, di mana Tuhan mengutus kami, di mana Tuhan membuka segala pintu-pintu yang tertutup karena ketakutan kami itu. Dan kami menjadi utusan Kristus yang dipakai dengan ajaib dan heran oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, Kau mendengar doa kami. Mari kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, beberapa kali minggu ini kita tidak menyelenggarakan ibadah bersama-sama dalam komunal atau ibadah raya. Maka jikalau kita telah bersama-sama beribadah di rumah masing-masing, jika saudara masing-masing telah menghimpunkan persembahan, biarlah boleh dikumpulkan pada waktu nanti ibadah raya bisa dimulai kembali bersama-sama. Kita boleh bawa persembahan itu pada Tuhan. Jikalau tidak, saudara masing-masing juga bisa mendukung pelayanan Gereja Kristen Tritunggal lewat transfer bank seperti yang sudah tertulis di dalam berita gereja kita. Yang biasanya tiap minggu dibagikan pada waktu ada ibadah raya itu.
Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan hidupmu kepada Tuhan yang sumber berkat, dan terimalah berkat dari Tuhan sendiri. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, dari Allah Putra Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selesailah ibadah kita pada hari Tuhan ini. Selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadilah saksi Tuhan di mana saja Anda berada. Tuhan memberkati.